Saya di sini akan mereview buku pendidikan kewarganegaraan karya Sulaiman M.A. Langsung saja, materi yang pertama yaitu identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity. Secara harfiah memiliki arti ciri-ciri. Identitas adalah sifat yang khas yang menerangkan dan sesuai dengan keselarasan diri pribadi sendiri. Identitas tidak terbatas pada individu, sementara tetapi berlaku pada satu kelompok. Cara untuk memahami identitas suatu kelompok atau suatu bangsa dengan cara membandingkan satu bangsa dengan bangsa lainnya, dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa itu. Kata nasional tidak dapat dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme, yaitu yang berhubungan dengan paham atau wawasan kebangsaan. Seorang filsuf yang berasal dari Yunani yaitu Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berkelompok. Sebagai makhluk hidup yang berkelompok, manusia tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan orang lain. Lalu bagaimana proses terjadinya atau pembentukan suatu negara secara umum? Terdapat menjadi dua proses. Yang pertama, model ortodiks, yaitu bermula adanya suatu bangsa terlebih dahulu, kemudian bangsa tersebut membentuk negara sendiri. Dan yang kedua, model mutakhir, yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses sendiri. Sebagai suatu negara modern, jika setidaknya memiliki syarat sebagai pokok selain faktor kewilayahan dan kependudukan yang merupakan syarat yang lain, harus adanya batas teritorial wilayah pemerintah yang sah, yang adanya pengakuan dari negara sebagai persyaratan atau sebuah negara. Urgensi integrasi nasional adalah upaya desintegrasi sistem negara termasuk program pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat dapat menguatkan persatuan bangsa. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Warga negara adalah orang atau penduduk yang menetap dalam suatu negara. Dengan demikian, yang diperhatikan tidak semua orang yang menetap dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai warga negara. Orang yang ada dalam negara terbagi menjadi dua, yaitu warga negara asli dan warga negara asing yang telah menjadi warga negara, sementara bukan penduduk atau non-penduduk adalah orang yang menetap dalam suatu negara. Adapun beberapa asas, yaitu yang pertama asas kelahiran atau asas ius soli, adalah penentu status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Dan yang kedua, asas keturunan atau asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Dan yang ketiga, asas perkawinan didasarkan pada aspek ini karena yang memiliki asas kesatuan hukum yaitu paradigma suami istri. Dan yang keempat, unsur kewarganegaraan atau naturalisasi, yaitu seorang dapat menggunakan hak opsi mengajukan hak menjadi warga negara dari suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah suatu yang didapat warga negara dari negara atau pemerintah, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan warga negara terhadap negara. Contohnya, salah satu hak baik yang harus diperoleh warga negara terhadap negara adalah menaati hukum. Yang ketiga, politik dan strategi politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia, yang akar kata politis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan telak berarti urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat atau negara. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia, yang diartikan sebagai the art of generation atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Adapun yang termasuk ke dalam suprastruktur politik yaitu MPR, Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPK. Adapun lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut atau infrastruktur politik yang menyangkut peranata politik yaitu partai politik, organisasi masyarakat, media massa, kelompok kepentingan atau interest group. Dan yang kelima, kelompok penekan pressure group. Kesuksesan politik dan strategi politik nasional sekarang tidak lagi ditulis
dikembangkan atau dalam bentuk GBHN, tetapi disebut dengan Restra, dibuat dan dijalankan oleh Presiden karena Restra merupakan program negara dan amanat rakyat, maka pemerintah dalam melaksanakan harus bebas dari korupsi dan nepotisme. Dan yang keempat, konstitusi NKRI. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis contifer, memiliki arti membentuk. Dalam bahasa Inggris contivence, konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara. Konstitusi tertulis pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Rumusannya jelas, memuat norma-norma. Konstitusi tidak tertulis atau konvensioner, yaitu sifatnya tidak tertulis tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang. Substansi konstitusi merupakan muatan atau isi pokok konstitusi negara secara khusus dan mendasar dan harus sesingkat mungkin. Konstitusi berisi 3 pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara. Dan yang kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian atau pembatasan tugas ketatanegaraan bersifat fundamental. Konstitusi bertujuan memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi juga melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Konstitusi bertujuan memberi batasan ketetapan bagi para pengusaha dalam menjalankan kekuasaannya. Demokrasi Indonesia adalah pendidikan demokrasi. Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein atau artios artinya kekuasaan dan kejayaan. Perpaduan kata demos dan kratein membentuk kata demokrasi. Secara umum artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat warga negara. Terdapat 2 macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi secara langsung, dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Perkembangan demokrasi di Indonesia menurut berbagai referensi yang ditentukan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, demokrasi pada periode 1945 hingga 1509 yang disebut dengan demokrasi parlementer. Dan yang kedua, demokrasi periode 1959 hingga 1965 yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, demokrasi periode 1959 hingga 1998 yang disebut masa atau era Orde Baru. Dan yang keempat, demokrasi periode 1999 hingga sekarang yang disebut era reformasi. Negara hukum atau rule of law dan hak asasi manusia. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19. Munculnya rule of law bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Ciri-ciri negara rule of law: yang pertama, hak asasi manusia; 2, pemisahan atau pembagian trias pitaloka; dan yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum; dan yang keempat, peradilan, administrasi, dan perselisihan. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, dan yang keempat hak asasi ekonomi, dan yang kelima hak asasi peradilan, dan yang keenam hak asasi sosial budaya. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai geopolitika Indonesia. Menurut Kailan dan kawan-kawan 2010 menjelaskan bahwa setiap bangsa mempunyai wawasan nasional atau natural outlook yang merupakan usia bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau, sedangkan antara menunjukkan letak antara 2 unsur benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu benua dan samudra Hindia dan Pasifik. Geopolitika berasal dari kata geo atau bumi, dan politik berasal dari kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijakan
mewujudkan tujuan nasional. Otonomi daerah adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konsentrasi wilayah geografi Indonesia untuk membentuk kebijakan, tujuan, dan sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang bela negara. Bela negara merupakan hukum, hak, dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kewajiban ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.